Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyamai bahkan menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat itu juga maha tahu? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu tidak maha tahu, dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Dan malaikat itu tidak maha tahu itu dapat kita ketahui di firman Tuhan kita di 1 Petrus 1 ayat 12. Di mana 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk menyelidikinya. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah fakta tentang malaikat, bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Ibrani 13 ayat 2. Bunyi Ibrani 13 ayat 2 berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah saudara-saudara bunyi Ibrani 13 ayat 2. Di mana saudara-saudara di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dibedakan dengan manusia. Jadi malaikat itu juga saudara-saudara bisa menyamar seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti laki-laki, manusia itu bisa menyamar seperti perempuan. Dan malaikat itu juga bisa menyamar di dunia ini jadi orang kaya. Malaikat juga itu bisa menyamar di dunia ini jadi orang miskin. Jadi saudara-saudara, itulah fakta tentang malaikat, bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti manusia. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat bisa berwujud seperti manusia? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, malaikat itu juga bisa berwujud seperti manusia, dan itu adalah kelebihan malaikat. Dan kalau malaikat itu berwujud seperti manusia, malaikat itu bisa berwujud seperti laki-laki atau perempuan. Dan kalau malaikat itu berwujud seperti manusia, malaikat itu bisa menyamar jadi orang kaya, atau malaikat juga itu bisa menyamar jadi orang miskin. Contohnya menyamar jadi pengemis, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, malaikat itu bisa menyamar seperti manusia dan terkadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dapat kita baca di firman Tuhan kita di kitab Ibrani 13 ayat 2. Di mana kitab Ibrani 13 ayat 2 itu berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat.
Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat bisa berwujud seperti manusia? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, malaikat itu juga bisa berwujud seperti manusia, dan itu adalah kelebihan malaikat. Dan kalau malaikat itu berwujud seperti manusia, malaikat itu bisa berwujud seperti laki-laki atau perempuan. Dan kalau malaikat itu berwujud seperti manusia, malaikat itu bisa menyamar jadi orang kaya, atau malaikat juga itu bisa menyamar jadi orang miskin. Contohnya menyamar jadi pengemis, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, malaikat itu bisa menyamar seperti manusia dan terkadang tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dapat kita baca di firman Tuhan kita di kitab Ibrani 13 ayat 2, di mana kitab Ibrani 13 ayat 2 itu berbunyi, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat terkadang tidak bisa dibedakan dengan manusia? Saudara-saudara, malaikat itu saudara-saudara terkadang tidak bisa dibedakan dengan manusia, karena saudara-saudara, malaikat itu bisa menyamar juga seperti manusia. Malaikat itu bisa menyamar seperti orang kaya, bisa menyamar seperti pengemis, dan malaikat itu bisa menyerupai wujud manusia, saudara-saudara, seperti orang kaya atau pengemis atau dalam wujud apa saja, saudara-saudara, seperti manusia. Dan saudara-saudara, malaikat itu kadang tidak bisa dibedakan dengan manusia itu, dan dapat kita baca di kitab suci kita di Ibrani 13 ayat 2 yang berbunyi, Ibrani 13 ayat 2, janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Itulah ayat yang menyatakan bahwa manusia bisa dibedakan dengan manusia. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Korintus 13 ayat 1. Bunyi 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerincang. Itulah saudara-saudara bunyi 1 Korintus 13 ayat 1. Dan di ayat ini saudara-saudara, di sini ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu memiliki bahasa sendiri. Jadi malaikat itu punya bahasa khusus atau bahasa sendiri, beda dengan bahasa kita manusia di bumi ini. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat memiliki bahasa sendiri? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu saudara-saudara memiliki bahasa sendiri. Bukan kita hanya manusia yang mempunyai bahasa untuk berkomunikasi di dunia ini, saudara-saudara, tetapi malaikat juga itu mempunyai bahasa sendiri, saudara-saudara. Jadi bahasa malaikat itu ada bahasanya khusus, saudara-saudara. Dan ini kita bisa tahu di 1 Korintus 13 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 1 bahwa malaikat memiliki bahasa sendiri, yang bunyinya 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung dan canang yang gemerincing. Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu memiliki bahasa sendiri. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 1 Korintus 6 ayat 3. Malaikat akan dihakimi oleh manusia. Bunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, yang mengatakan bahwa malaikat itu nantinya akan dihakimi oleh manusia. Jadi bukan malaikat yang akan menghakimi kita nantinya, saudara-saudara, tetapi manusialah yang akan menghakimi malaikat, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itu dapat kita tahu di 1 Korintus 6 ayat 3.
Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat akan dihakimi oleh manusia? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa malaikat itu nantinya akan dihakimi oleh manusia. Bukan malaikat yang akan menghakimi kita, tetapi kitalah manusia nanti yang akan menghakimi malaikat. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan itu akan menghakimi malaikat. Dan saudara-saudara, itu dapat kita tahu di 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3 itu, malaikat akan dihakimi oleh manusia, itu berbunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu akan dihakimi oleh manusia di 1 Korintus 6 ayat 3. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini.